Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Kita ingat ada teori Triangle of Disease. Jadi konsep perkembangan teori tentang penyakit banyak ya. Salah satunya yang dipakai di dunia kesehatan banyak dipakai adalah Triangle of Disease, segitiga penyakit. 3 titik segitiga itu adalah satu pekerja. Ya, ini karena kita bicara tentang kesehatan pekerja ya. Satu adalah pekerjanya, dua adalah health hazard, dan titik yang ketiga adalah lingkungan. Triangle ini saling mempengaruhi. Pekerja dipengaruhi dan mempengaruhi health hazard serta lingkungan. Demikian juga health hazard dipengaruhi dan mempengaruhi pekerja serta lingkungan. Dan terakhir lingkungannya. Ini dipengaruhi oleh pekerja dan mempengaruhi pekerja serta health hazard-nya. Ya. Kita bahas satu persatu. Ini tentang pekerja. Pekerja merupakan host pada populasi pekerja, hostnya. Ya. Host memiliki karakteristik yang berhubungan dengan meningkatnya risiko untuk terpapar health hazard di tempat kerja. Karakteristik ini yang tadi meningkatkan risiko terpapar terhadap health hazard di tempat kerja, yaitu ada usia, jenis kelamin, kemudian apakah memiliki penyakit kronik, bagaimana aktivitas di tempat kerja, status imunologinya, etniknya, serta gaya hidupnya. Contohnya nih, terkait dengan karakteristik pekerja ya. Contoh pekerja yang memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja. Dari studi ternyata paling banyak terjadi di laki-laki yang berusia antara 18 sampai 30 tahun. Memiliki pengalaman kerja yang kurang dari 6 bulan. Karakteristik host seperti ini akan meningkatkan risiko mengalami kecelakaan kerja akibat dari kurangnya pengetahuan dan kemampuan untuk mengatasi risiko health hazard di lingkungan kerjanya, serta keterampilan kerja yang masih rendah. Agregat pekerja yang laki-laki usia 18-30 tahun ini terkadang memiliki gaya hidup yang kurang sehat juga. Ya, seperti apa? Bisa diingat, mereka banyak rokok, kurang berolahraga, ya, serta yang lainnya. Faktor yang kedua yaitu health hazard. Health hazard ini terdapat di seluruh bentuk institusi kerja, tidak memandang jenis institusional tradisional maupun modern yang mempunyai peralatan canggih. Bisa berupa faktor kimia, fisik, biologis, mekanikal, dan psikologi. Ya. Semua bisa ada di hampir semua bentuk institusi kerja. Bahkan perusahaan pengolahan jasa, apa contohnya yang jasa? Bank, kemudian pelayanan kesehatan kita, hotel, restoran, itu pun tidak luput dari bahaya health hazard bagi pekerja. Health hazard kimia, ada pembagiannya tadi ya. Health hazard kimia ini bisa berupa debu, asbestos, merkuri, zat-zat kimia berbahaya yang bisa masuk ke sistem tubuh. Ini bisa melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, atau kulit yang terluka, kulit yang
abrasi serta diabsorpsi oleh kulit dan absorpsi dari sistem penglihatan, mungkin terciprat ya, tersiram di sistem penglihatan. Ini pengaruh terhadap kesehatan seperti gejala sakit kepala, gangguan sistem syaraf, pucat, ataksia, motorik yang tidak halus ya, serta luka bakar hingga gangguan sistem reproduksi dan penyakit keganasan, bahkan hingga sampai kanker. Untuk hal hazard fisika bisa berupa kebisingan, radiasi, getaran, suhu panas atau suhu yang dingin. Beberapa orang tidak nyaman dengan suhu yang panas, tetapi orang lain bahkan bisa saja tidak nyaman dengan suhu AC yang dingin, serta gelombang elektromagnetik. Ini dapat, hal hazard fisika dapat menimbulkan kerusakan pada sistem pendengaran, gangguan sistem reproduksi, kemudian penyakit keganasan, dehidrasi, bahkan heat stroke. Kalau di Australia, kalau sedang musim summer, untuk menghindari heat stroke pada pekerja, pada seluruh citizennya, warga, ketika suhu sudah mencapai 40 derajat, semua pulang, semua di rumah. Tidak ada yang bekerja, tidak ada yang bersekolah. Sangat dimotivasi untuk meminimalkan keluar rumah. Dan mereka tidak akan dipotong gajinya. Walaupun mereka, ramalan cuaca nanti jam 1 ada peningkatan suhu yang ekstrim sampai 40 derajat. Mereka dianjurkan pulang 1 jam sebelum itu. Maksimal sudah pulang jam 12. Tetapi mereka tidak akan dipotong gajinya karena kurang, misalnya mereka harusnya pulang jam 3. Ya, berarti kurang 3 jam, kurang 4 jam. Mereka akan penuh gajinya, ya. Berikutnya ada hazard biologi, bisa berupa bakteri, patogen, ya, jamur, virus. Ini masuk ke dalam tubuh manusia, bisa melalui sistem pernafasan, kontak langsung dengan kulit, sistem pencernaan, penglihatan, juga dampaknya apa terhadap kesehatan? Bisa mengalami penyakit infeksi virus, bakteri, jamur. Contohnya, hepatitis, penyakit kulit, tuberkulosis, dan infeksi pada organ lainnya. Ini untuk health hazard enviromekanikal, yaitu segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan penyakit atau kecelakaan di tempat kerja. Faktor risiko bahaya ini berhubungan dengan proses bekerja atau kondisi lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan ketika melakukan aktivitas kerja tertentu, dilakukan secara berulang-ulang. Kategori health hazard enviromekanikal ini berisiko menimbulkan masalah pada gangguan tulang dan persendian, cedera punggung, ya, serta gangguan tidur. Coba, perawat banyak ini mengalami, ada banyak hazard enviromekanikal. Ya, ada pasien obesitas mau dipindah bed. Terbayang? Nah, itu contoh dari enviromekanikal. Kalau di Australia mereka menggunakan lifting mesin. Di sini mungkin hanya rumah sakit yang besar yang punya lifting mesin. Ya, di RSCM, di Harkit itu punya mesin pengangkat. Serta menggunakan slippery, kain yang licin untuk mengangkat. Jadi tinggal digeser, bukan diangkat. Enviromekanikal, gangguannya pada tulang dan persendian. LBP, low back pain, nyeri punggung, artritis. Ya. Kemudian ada health hazard psikologi. Ya, di tempat kerja seperti stres kerja,
Dan hubungan yang kurang harmonis dengan atasan bisa, dengan pekerja lain, ini akan menimbulkan head hazard psikososial. Kategori head hazard psikososial ini dapat menimbulkan masalah psikososial seperti kecemasan, konflik di tempat kerja, stres kerja, serta penyakit-penyakit psikosomatik yang mengganggu produktivitas kerja. Penyakit psikosomatik, stres mual, stres pusing, ya. Ini akan mengganggu produktivitas kerja. Kemudian faktor yang ketiga, tadi kita sudah bicara tentang hostnya, yaitu pekerjanya. Kemudian hazard. Yang ketiga adalah lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi interaksi antara host dan agent. Agennya tadi head hazard. Dan dapat menjadi mediasi antara host dan agen. Lingkungan ini digolongkan menjadi lingkungan fisik dan psikologis. Lingkungan fisik dapat berupa panas, bau, serta ventilasi yang mempengaruhi interaksi host dan agen. Lingkungan fisik yang kurang nyaman ini bisa menimbulkan ketegangan antara pekerja serta memperberat risiko interaksi negatif antara host dan agen. Ya, saya ulangi. Lingkungan fisik yang kurang nyaman ini menimbulkan ketegangan bagi para pekerja. Akan memperberat risiko interaksi negatif antara host dan agen. Misalnya, pekerja terpapar head hazard kimia karena situasi yang panas dan kurang ventilasi. Maka memperberat risiko timbulnya masalah pada pekerja tersebut. Ventilasi yang kurang, ya, suhu yang panas, risiko hazard kimianya apa? Peningkatan karbon dioksida, kekurangan oksigen, itu bentuk dari hazard kimia yang dimaksud. Sedangkan untuk lingkungan psikologis ini berhubungan dengan karakteristik tempat kerja, meliputi hubungan interpersonal dan karakteristik dari pekerjaan, berupa rendahnya otonomi, rendahnya kemampuan pekerja untuk memutuskan, untuk berdiskusi dengan atasan, ya, manut-manut saja itu akan mengganggu secara psikologis. Tingkat kepuasan kerja serta pengawasan yang berlebihan, ya, seperti penjara saja. Berikutnya kita mulai membicarakan penata laksanaan keperawatan kesehatan kerja di masyarakat. Strategi intervensi keperawatan kesehatan kerja bisa berupa pendidikan kesehatan, kemudian proses kelompok, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Kita pelajari one by one. Tentang pendidikan kesehatan. OHN ini bertanggung jawab terhadap program pendidikan kesehatan di tempat kerja. Pendidikan kesehatan ini dirancang sejak awal untuk memberikan promosi kesehatan, tidak hanya difokuskan pada pekerja, tetapi juga pada keluarga pekerja. Why? Kenapa? Karena keluarga memberikan kontribusi yang besar terhadap status kesehatan pekerja. Ya, aktivitas pendidikan kesehatan di tempat kerja ini dimulai dari pengkajian, ya, pengkajian kebutuhan pekerja dari pihak manajemen terhadap upaya pendidikan kesehatan. Langkah berikutnya ini menciptakan programnya. Setelah mengkaji ada masalah apa, ada sumber daya apa, lakukan program pendidikan kesehatan yang efisien, efektif untuk bisa diimplementasikan di tempat kerja.
Jadi perawat harus critical thinking. Apa kebutuhannya? Saya memberikan solusi pendidikan kesehatan, tetapi yang efektif efisien bagi pekerja dan manajemen. Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada pekerja ini difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pekerja mengenali health hazard di tempat kerjanya, serta upaya mengurangi dampak health hazard. Mengurangi dampak mengenali dan mengurangi dampak health hazard pada status kesehatannya. Pekerja biasanya mereka tidak menyadari ancaman health hazard yang tidak terlihat oleh mata secara langsung. Misalnya apa? Gas. Kemudian apa? Dari Eternit, asbes. Sehingga mereka menjadi kurang waspada terhadap health hazard tersebut. Ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi perawat OHN-nya untuk memberikan pendidikan kesehatan yang efektif. Ya, di tempat kerja misalnya minimnya waktu luang. Mereka nyaris nggak punya waktu luang untuk mendengarkan promkes, untuk melihat promkes, untuk mengikuti pendidikan kesehatan. Waktu luang yang dimiliki pekerja hanya saat istirahat makan siang, istirahat minum 1 jam, ya. Sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mensiasati masalah. Karena mereka kadang tidak aware dengan health hazard-nya. Ya. Strategi yang bisa kita lakukan adalah contoh, membagikan materi pendidikan kesehatan dari menggunakan leaflet, brosur berisi pesan kesehatan pada saat makan siang atau di ruang makan, ya. Di dinding. Metode lain yang efektif dan efisien untuk memberikan pendidikan kesehatan di tempat kerja ini bisa penempelan poster, pemutaran video durasi singkat. Sekarang menggunakan media sosial banyak. Ya, jadi perawat harus berpikir kritis. Strategi berikutnya yaitu proses kelompok. Proses pembentukan kelompok adalah gabungan dari individu atau organisasi yang saling bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan khusus tertentu atau saling menguntungkan. Itu adalah konsep awal dari proses kelompok. Kelompok pekerja yang berada di satu institusi kerja adalah kelompok yang dapat diberdayakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada melalui berbagai intervensi keperawatan yang sesuai dengan kelompok. Mungkin ada diskusi kelompok antara manajer, supervisor, pekerja, ya, untuk mendiskusikan suatu masalah kesehatan, mendiskusikan masalah health hazard. Ya. Strategi yang berikutnya yaitu tentang kemitraan atau partnership. Partnership atau kemitraan ini hubungan yang terjalin antara profesi kesehatan dan partnernya, yaitu individu, keluarga, dan masyarakat yang memiliki kekuatan atau power. Hubungan ini bersifat fleksibel, ya, dan mengutamakan negosiasi, saling menguntungkan dalam rangkaian proses berubah dan meningkatkan kapasitas, kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai, memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Ini tadi untuk tujuannya partnership ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan baik individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesehatan. Contoh dari
kemitraan antar pekerja, perwakilan manajer, serta perawat OHM-nya. Upaya yang dilakukan bisa apa? Bentuk promosi kesehatan untuk meningkatkan, memelihara kesehatan pekerja, kemudian meningkatkan produktivitas kerja, serta memberikan yang jelas akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Strategi lainnya ada pemberdayaan masyarakat, community empowerment, istilahnya saat ini yang happening, community empowerment. Pemberdayaan masyarakat ini adalah proses aksi sosial yang meningkatkan partisipasi individu, organisasi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan peningkatan kemampuan individu dan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan peran sosial mereka di dalam masyarakat. Bentuknya apa? Community empowerment banyak. Dalam ranah promosi, jalan sehat, apalagi jalan sehat perusahaan X. Ya, gathering, family gathering perusahaan X. Senam sehat, ya, itu community empowerment. Apalagi untuk meningkatkan kesehatan ada lomba video pendek promkes tentang bahaya jatuh di lingkungan kerja. Ada banyak jenisnya, ya. Berikutnya adalah bentuk dan level intervensi keperawatan kesehatan kerja. Semua bentuk intervensi keperawatan komunitas ini berdasarkan pada konsep pencegahan. Dengan demikian, ini bentuk intervensi keperawatan keperawatan kesehatan kerja adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini promkes, proteksi, pemeliharaan dan rehabilitasi kesehatan pekerja adalah tujuan yang harus dicapai oleh perawat OHM. Jadi promosi kesehatan, proteksi, pemeliharaan dan rehabilitasi kesehatan pekerja itu adalah tujuan dari perawat OHM. Saat melaksanakan praktik OHM, perawat kesehatan kerja menggunakan 3 level pencegahan. Level apa? Primer, sekunder, dan tersier. Penggunaan 3 level pencegahan ini maksudnya menjamin perawat lebih berfungsi melakukan pencegahan timbulnya penyakit, aktif melakukan promosi kesehatan terhadap pekerja. Nah, level pencegahan ini dikategorikan tadi menjadi 3 bentuk. Ingat ya, ada pencegahan primer, sekunder, tersier. Ini bentuk dan level ya. Bentuk dan level intervensi keperawatan. Ada bentuk primer, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kita bahas satu persatu. Pencegahan primer, primary prevention. Jadi, pada level pencegahan primer ini, perawat kesehatan kerja melakukan health promotion dan pencegahan penyakit. Health promotion ini adalah proses meningkatkan kesadaran, mempengaruhi sikap, perilaku individu, mencapai derajat kesehatan yang optimal, baik dari segi fisik, mental, dan sosial. Pencegahan timbulnya penyakit di tempat kerja bisa diawali dengan meningkatkan pengetahuan dulu. Meningkatkan pengetahuan pekerja, mengenali health hazard, mengenali risiko penyakit akibat health hazard,
mengenali cara penanggulangan head hazard, itu pengetahuan. Ya, saat melaksanakan praktik keperawatan kesehatan kerja, perawat menggunakan 3 lever tetap, ya. Melalui area pencegahan primer, ya, bentuk intervensi yang dilakukan perawat adalah melakukan promkes dan pencegahan penyakit. Perawat OHN bisa menggunakan metode primer, ya, pencegahan primer dengan one-on-one interaction, satu persatu dengan pekerja, sebagai strategi mengevaluasi timbulnya risiko masalah kesehatan dari perilaku pekerja. One-on-one interaction. Strategi ini dilakukan karena perawat OHM setiap hari berinteraksi dengan pekerja karena banyak alasan. Misal saat pengkajian, saat pelayanan terhadap pekerja yang sakit, saat ada pekerja yang mengalami kecelakaan, atau saat melakukan surveillance dalam skala yang lebih luas. Berikutnya, secondary prevention, yaitu pencegahan sekunder. Upaya pencegahan sekunder yang dilakukan oleh OHN diberikan melalui berbagai strategi seperti pelayanan keperawatan langsung atau direct care untuk kasus penyakit akut dan kecelakaan, serta upaya untuk menemukan penyakit sejak awal dan intervensi lebih dini untuk mengurangi risiko timbulnya kecacatan pada pekerja. Bentuk intervensi yang dilakukan perawat OHN bisa melakukan screening, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dengan cara yang mudah, murah, ya, biayanya minimal. Screening kesehatan berupa pemeriksaan mata, deteksi penyakit, kanker, hipertensi, pemeriksaan glukosa untuk mendeteksi timbulnya penyakit diabetes mellitus. Untuk pencegahan sekunder yang diberikan oleh perawat OHN juga bisa menata ulang, mengevaluasi, merotasi kerja dari satu unit ke unit yang lain, sehingga pekerja memperoleh situasi yang baru, tidak monoton, tidak jenuh dengan situasi kerja yang lama. Sampai seperti itu. Kemudian untuk pencegahan tersier, tertiary prevention. Pada level pencegahan tersier, perawat OHN bekerja dalam upaya melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi pekerja pasca mengalami sakit yang berat atau masalah kesehatan serius yang lain. Ya, upaya rehabilitasi ini ditujukan agar pekerja dapat kembali menjalankan tugasnya dengan kemampuan yang optimal yang dimiliki pasca sakitnya. Bentuk intervensinya bisa mengevaluasi dulu status kesehatan pekerja yang baru saja dirawat. Kemudian perawat memonitor status kesehatan pekerja pasca dirawat saat dia sudah kembali kerja tentunya. Termasuk mengidentifikasi kebutuhan khusus bagi pekerja tersebut. Ya, pasiennya tidak lagi bisa menggunakan tangga. Nah, bisa di rolling. Kemudian sebagai contoh, ada pasien yang baru pulang dari rumah sakit dan sudah masuk bekerja pasca infak miokardia. Jadi dia membutuhkan observasi tekanan darah yang teratur, rutin. Menghindari aktivitas pekerja berat seperti lifting, mengangkat bebannya. Mengangkat beban, mendorong, nah itu tidak. Jadi
lakukan rotasi bagi pekerja-pekerja khusus tersebut. Oke, ini bagian terakhir dari pembahasan kita, yaitu teori dan model dalam pelayanan keperawatan kesehatan kerja. Banyak teori yang bisa kita terapkan. Ada model epidemiologi, ada model keperawatan kesehatan kerja dari Rogers, ada model promosi kesehatan untuk pekerja dari Dewey dan Tannehill. Saya menjelaskan model keperawatan kesehatan dari Rogers. Ini terdiri dari elemen-elemen, yaitu menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan kesehatan kerja, kemudian melakukan program perencanaan, pelayanan keperawatan langsung surveillance, kerjasama dengan sumber yang ada, dan riset. Elemen yang lainnya, faktor yang lainnya selain tadi dari praktek pelayanan, ya, kemudian kita melibatkan tim kesehatan dan keselamatan kerja. Ini selain dari perawat bisa terdiri dari dokter spesialis kesehatan kerja, dokter umum, ahli kesehatan lingkungan, konsultan gizi, fisioterapis, psikolog, juga okupasional higienis. Faktor lain dalam model keperawatan OHN menurut Rogers ada pekerjaan dan health hazard yang terdapat di lingkungan kerja. Faktor keempat yaitu sumber-sumber yang ada di masyarakat, baik yang berupa pelayanan kesehatan rujukan pekerja seperti rumah sakit, lembaga atau organisasi pemerintah sosial swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan perhatian terhadap populasi pekerja. Serta faktor yang terakhir menurut Roger yang mempengaruhi saling berhubungan langsung dengan kesehatan kerja, yaitu visi dan misi dari perusahaan, dari institusi kerja. Ini mencakup tujuan, kebijakan dan peraturan yang ditetapkan perusahaan, baik yang berhubungan dengan aspek bisnis, ekonomi, maupun yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk juga kebijakan perusahaan yang memfasilitasi maupun yang kurang memfasilitasi peningkatan pemeliharaan kesehatan kerja. Jadi model Rogers ini juga menjelaskan bahwa praktik OHN dipengaruhi oleh 4 faktor utama, ya. Tidak hanya tadi 5. 5 apa tadi? Ada praktik pelayanan, bentuk pelayanan keperawatan yang di slide sebelumnya, timnya, pekerjaan dan health hazard, sumber yang ada, serta visi misi institusi, itu 5. Selain itu, ada faktor yang berhubungan, yaitu ada faktor sosial, faktor ekonomi, serta perkembangan teknologi dalam masyarakat, ya. Jadi keadaan ekonomi global dunia sekarang, kecenderungan populasi atau tren populasi, aging populasi, ya. Kemudian legalisasi politik, serta faktor iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat mempengaruhi kesehatan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Itu semata-mata datang dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.